Sekarang saya ingin menjelaskan tentang karakteristik orang Kristen sejati. Pertanyaannya, apakah ada ciri-ciri seorang Kristen sejati yang membedakannya dari yang bukan Kristen sejati? Atau apakah Alkitab ada mengindikasikan atau memberikan petunjuk ciri-ciri seorang Kristen sejati yang membedakannya dari yang bukan Kristen sejati? Jawabannya tentu saja ada. Karena itu, karakteristik orang Kristen sejati perlu kita pahami. Menurut Alkitab, orang Kristen sejati adalah orang yang telah diselamatkan dengan ciri-ciri beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, memiliki hidup yang kekal, bertekun sampai akhir, dan beriman sampai akhir. Ada 5 karakteristiknya. Karakteristik ini menunjukkan bahwa orang Kristen sejati mengawali perjalanan kekristennya dengan iman dan mengakhiri dengan iman. Yesus yang memimpin mereka dalam iman dan menyempurnakan iman mereka. Rujukannya Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Sekarang kita lihat karakteristik yang pertama. Beriman kepada Kristus. Ciri pertama dari orang Kristen sejati adalah mereka memiliki iman yang benar kepada Kristus. Mereka percaya di dalam hati, lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 3 ayat 23, dan 1 Yohanes 5 ayat 1, ayat 5 dan ayat 10. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan. 1 Yohanes 4 ayat 2, 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, pengakuan itu benar dari orang Kristen sejati ini karena Bapa yang mengaruniakannya dan Roh Kudus yang menggerakkannya. Karena tidak ada seorang pun Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika Bapa tidak mengaruniakannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus yang menggerakkannya. Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan di 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dengan demikian, secara logis dapat dikatakan atau dibuat kesimpulan teologis bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, Yohanes 3 ayat 16, datang kepada Kristus karena Bapa yang mengaruniakannya, Yohanes 6 ayat 65, dan Roh Kuduslah yang menggerakkannya untuk percaya, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Inilah iman yang benar, orang yang beriman benar. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah lahir dari Allah. Ciri kedua dari orang Kristen sejati adalah mereka dilahirkan dari atas atau telah lahir baru. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 beberapa kali menyinggung kelahiran baru atau lahir dari Allah. Kata Yunaninya adalah genao ektheos. Dalam ayat-ayat ini, satu tema yang ia mulai dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dan ia sebutkan terakhir dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Dan sangat mungkin Rasul Yohanes mendapat ide atau gagasan itu dari pengajaran Yesus dalam Yohanes 3, di mana Yesus mengatakan kepada seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Dalam ayat-ayat ini, yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, Rasul Yohanes memberikan 3 pengamatannya tentang kelahiran baru dan bukti-bukti yang terkait dengan tanda lahir atau seorang Kristen sejati atau seorang terlahir baru. Yang pertama, mereka yang lahir dari Allah atau telah lahir baru memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Saudara bisa baca di ayat 1 dan 5, 1 Yohanes pasal 5. Yang kedua, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengasihi Allah Bapa dan mengasihi anak-anaknya itu sesama orang percaya. Saudara bisa dibaca di ayat 1. Dan yang ketiga, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan terus-menerus mengalahkan dunia di dalam kemenangan Kristus. Ayat yang keempat. Nah, keberadaan dilahirkan dari Allah adalah tanda lahir dan merupakan deskripsi Alkitabiah tentang seorang Kristen sejati. Nah, istilah sinonim lainnya disebutkan dalam Alkitab adalah dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dan dilahirkan kembali Titus 3 ayat 5. Hal dilahirkan kembali ini bukan pengalaman opsional, tapi atau sekunder bagi seorang Kristen. Ini
adalah hal yang krusial, sangat penting dalam soteriologis dan merupakan inisiasi yang wajib sebagai tanda pengenalan khusus orang Kristen sejati. Tuhan kita Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi seorang Kristen sejati berarti harus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Orang yang belum lahir baru sekalipun ia Kristen tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan memasuki kerajaan Allah, mengenali saja ia tidak dapat. Kata Yunani oido yang diterjemahkan dengan melihat di Yohanes 3 ayat 3 bisa juga berarti tahu atau mengenal. Kata tersebut dinegasi dengan kata Yunani odonamai yang berarti tidak mungkin dapat. Dengan demikian, orang yang belum lahir baru tidak mungkin dapat mengetahui atau tidak mungkin dapat mengenali kerajaan Allah. Sedangkan kata dilahirkan kembali dalam pernyataan Yesus di atas adalah kata Yunani genete anoden, di mana kata genete merupakan bentuk aorist pasif dari kata ganao yang berarti memperanakan atau dilahirkan. Dan kata anoden secara harafiah berarti dari atas. Atau dapat juga berarti kembali lagi baru. Dengan demikian kata genete anoten yang diterjemahkan dengan dilahirkan kembali sebenarnya juga berarti lahir dari atas. Lahir dari atas. Ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali adalah karya Allah sendiri tanpa sinergitas atau kerjasama manusia atau tanpa melibatkan manusia. Ini pekerjaan Allah. Sekarang karakteristik yang ketiga dari seorang Kristen sejati adalah memiliki hidup yang kekal. Ciri ketiga dari orang Kristen sejati adalah mereka memiliki hidup yang kekal. Alkitab mengajarkan bahwa seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dijamin mendapatkan hidup kekal. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menjamin hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Di dalam ayat ini kita mendapati dua kata penting yang menjadi ciri orang yang diselamatkan, yaitu kata Yunani pisteo yang diterjemahkan dengan percaya dan kata Yunani joen ainion yang diterjemahkan dengan hidup kekal. Kata pisteo muncul sebanyak 246 kali dalam perjanjian baru dan selalu diterjemahkan dengan percaya. Pada saat kata percaya muncul dan digunakan, maka pada umumnya mengandung makna. Satu, keyakinan yang benar bahwa seseorang mempercayai hal yang dianggap benar. Dan dua, menaruh percaya pada sesuatu atau seseorang yang dapat dipercaya. Jadi di sini Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang telah memiliki hidup yang kekal, Joen Ainion, tidak akan dihukum karena dosa-dosanya. Karena secara permanen ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hal ini dipertegas dengan penggunaan kata Yunani meta bekeken yang diterjemahkan dengan kata berpindah dalam ayat ini. Kata meta bekeken ini berasal dari kata kerja meta baino yang berarti menyeberang. Kata kerja ini memakai bentuk perfect tense yang mendeskripsikan kegiatan di waktu lampau dengan hasil yang tetap ada sampai sekarang. Tindakan ini digambarkan sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa dibatalkan. Hal ini diibaratkan atau digambarkan seperti seorang yang telah membakar jembatan setelah ia menyeberanginya. Maka tidak mungkin bagi orang percaya sejati akan menyeberang kembali dari kehidupan kepada maut. Selanjutnya, dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kata hidup kekal dalam ayat 40 sama dengan kata yang digunakan dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi, dan juga sama dengan di Yohanes 10 ayat 28. Hidup kekal adalah suatu jenis kehidupan ilahi yang dianugerahkan Allah pada saat seorang lahir baru atau dilahirkan dari Allah. Jadi saya mendeskripsikan hidup kekal adalah suatu jenis kehidupan ilahi yang dianugerahkan Allah pada saat seseorang lahir baru atau dilahirkan dari Allah.
Kata hidup kekal ini disebutkan sebanyak 17 kali hanya dalam Injil Yohanes. Dan secara eksplisit menunjuk pada dua pengertian. Satu, kehidupan sekarang yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 10 ayat 28. Dan dua, kehidupan pada masa yang akan datang, yaitu dibangkitkan untuk hidup kekal pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, 50 dan 54. Yohanes 6 ayat 39 dan 44. Dan Yohanes 11 ayat 24. Yohanes 12 ayat 25 dan 48. Dengan demikian, ada dua aspek dari kehidupan kekal, yaitu masa sekarang dan masa depan. Artinya, hidup kekal yang diterima pada masa depan merupakan kelanjutan, kontinuitas dari kehidupan kekal yang diterima dan dialami di masa sekarang saat ini. Ketika kita percaya dengan benar kepada Yesus, seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang 26. Jadi, hidup kekal tidak terbatas pada zaman yang akan datang saja, tetapi mencakup ke zaman sekarang yang kini tersedia untuk dialami orang percaya, yang dialami kita, saya dan saudara. Hidup kekal tersebut tidak akan disebut hidup kekal jika seandainya bisa hilang atau dibatalkan. Dengan kata lain, keselamatan orang percaya sejati itu terjamin secara kekal karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Jadi siapapun yang telah diberikan Bapa kepada Yesus dan yang datang kepadanya dengan iman sejati akan menerima hidup yang kekal. Dan Yesus tidak akan kehilangan satupun dari mereka karena ia sendiri yang akan menjaga mereka sedemikian rupa di dalam keselamatan yang dikaruniakan sehingga mereka semua akan dibangkitkan pada akhir zaman, pada hari kedatangannya kembali. Hal ini sesuai dengan janji Yesus tentunya. Sebelumnya di ayat 37 bawah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Prasejuni ome ex balo exo dapat diterjemah dalam ayat itu, dalam dalam ayat yang ke-37 dapat diterjemahkan tidak akan pernah kulempar atau kucampakkan keluar, yang berarti sekali-kali, tidak, atau sekalipun tidak akan pernah. Jadi keselamatan orang percaya sejati terjamin secara kekal karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Itu. Sekarang karakteristik yang keempat dari orang Kristen sejati, yaitu bertekun sampai akhir. Ciri keempat dari orang Kristen sejati adalah bertekun sampai akhir. Meskipun orang Kristen sejati akan bertahan sampai akhir, namun hanya mereka yang bertekun sampai akhirlah benar-benar terbukti orang Kristen sejati. Ayat rujukannya Matius 24 ayat 13, Matius 10 ayat 22, Markus 13 ayat 13. Bisa saudara baca nanti. Setelah Allah memulai pekerjaan yang baik dalam diri orang Kristen sejati, dalam diri saya, dalam saudara, dan dalam diri kita, ia akan meneruskannya sampai akhirnya. Filipi 1 ayat 1 sampai 6 saudara bisa baca di sana. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 8. Nah, ketekunan orang Kristen sejati ini meliputi ketekunan dalam hal apa saja. Beberapa di antara disebutkan Alkitab dalam hal iman, Kolose 1 ayat 23. Dalam hal kekudusan, Roma 8 ayat 29. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 1 Petrus 1 ayat 2. Dalam hal pengetahuan atau pengenalan akan Allah, Kolose 1 ayat 19 sampai 10. Dalam hal kesetiaan kepada Kristus, Wahyu pasal 14 ayat 12. Dalam hal taat pada firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Dalam hal tuntutan tingkah laku Kristen, Efesus 4 ayat 1 sampai 2 dan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan-perbuatan baik, Galatia 6 ayat 9, Efesus 2 ayat 10, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Dalam hal ketika sabar, bertekun ketika menghadapi ujian, tetap setia, Yakobus 1 ayat 3, Roma 5 ayat 3 sampai 5, 2 Tesalonika 1 ayat 4, Ibrani 10 ayat 36, Wahyu pasal 3 pasal 10. Dan dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Nah, Kristen sejati akan tekun sampai akhir. Karena dia digerakkan oleh dorongan dan desakan Allah melalui firman-Nya di dalam Alkitab, sehingga mereka dengan giat dan sekeras-kerasnya dapat tetap beroleh janji Allah. Lukas 21 ayat 19, Roma 2 ayat 7, Ibrani 6 ayat 11, Ibrani 10 ayat 39, 2 Timotius 2 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 11, dan Wahyu 2 ayat 7. Orang Kristen sejati akan bertekun sampai akhir karena mereka menantikan upah atau pahala dari ketekunan mereka.
Rasul Paulus menjelaskan hal tersebut dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10, dan Kolose 3 ayat 24 sampai 25. Ini hanya beberapa contoh yang membicarakan tentang upah atau pahala dari ketekunan dalam hal-hal yang dijanjikan. Namun perhatikan baik, upah itu sendiri tidak pernah dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Karena tidak seorang pun akan berubah keselamatan sebagai upah. Karena keselamatan itu semata-mata anugerah, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tetapi perlu diperhatikan, setelah diselamatkan, seorang Kristen sejati akan menerima upah dari ketekunan, dari kesetiaannya. Itu. Selain itu, peringatan diberikan oleh Allah terhadap kemurtatan sebenarnya dipakai oleh Roh Kudus untuk menolong orang Kristen sejati sehingga mereka tidak mungkin akan murtad. Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 6 ayat 9, Ibrani 10 ayat 39 ayat rujukannya. Dengan demikian, orang Kristen sejati, walaupun ada kemungkinan tergelincir dan atau terjatuh, tetapi mereka tidak akan murtad atau kehilangan keselamatan mereka pada akhirnya. Allah tidak hanya memberi pagar yang melindungi, yaitu berupa perintah dan peringatan-peringatan, tetapi ia juga yang memegang mereka dengan teguh. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, ayat rujukannya Roma 8 ayat 30 sampai 39, Roma 14 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, Efesus 6 ayat 13 dan 18, Kolose 1 ayat 11, 2 Tesalonika 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Jadi, orang Kristen sejati akan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sekarang karakteristik yang kelima dari orang Kristen sejati. Terus-menerus beriman sampai akhir. Ciri kelima dari orang Kristen sejati adalah mereka memegang teguh imannya sampai akhir. Hanya orang yang bertekun dalam iman sampai akhirnya yang adalah orang Kristen sejati. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Kolose dalam Kolose 1 ayat 22 sampai 23 bahwa Kristus mendamaikan mereka dengan Allah untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Nah, karena tidak ingin memberikan jaminan yang salah kepada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, Rasul Paulus menempatkan suatu kondisi ketekunan dalam iman atas janji-janji yang diberikan dengan mengatakan begini, kamu harus bertekun dalam iman. Kamu harus bertekun dalam iman. Di Kolose 1 ayat yang ke-23 tadi. Di sini Rasul Paulus tidak hendak mencoba mengancam atau menakut-nakuti orang-orang Kristen sejati. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa mereka yang tidak benar-benar percaya pada akhirnya mundur dari iman yang mereka anggap mereka miliki. Karena itu kita diingatkan oleh penulis kitab Ibrani yang menjelaskan tentang satu cara untuk mengetahui bahwa iman kita di dalam Kristus adalah iman sejati, yaitu dengan cara memegang teguh keyakinan iman kita yang semula. Ibrani 3 ayat yang ke-14. Rasul Yohanes mengingatkan sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Di sini baik kata menaklukkan dan kata kemenangan berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu nikao, menaklukkan atau menang. Dan nikos itu kemenangan. Orang Kristen sejati adalah mereka yang menaklukkan atau terus-menerus menang atas dunia. Kata dunia di sini adalah kata Yunani kosmos. Jadi jangan salah. Bukan dimaksud menunjuk kepada bumi fisik yang Allah ciptakan ini. Melainkan menunjuk kepada satu masyarakat dunia yang terorganisir untuk melawan Allah. Suatu sistem yang diciptakan oleh manusia, dikuasai oleh dosa, dan diperintahkan oleh setan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita, maka kata menaklukkan di sini itu dalam bentuk aorist atau past tense, yaitu menunjuk bahwa kita memang sudah menang pada saat kita percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Kristus. Dengan demikian kita bukan berjuang menuju kemenangan, tetapi kita berjuang dari kemenangan.
Jadi kita bukan berjuang menuju kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan. Kemenangan atas dunia yang secara potensial sudah dimenangkan pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Jadi biarpun setan terus-menerus menyerang dan hidup kita terus dipenuhi persoalan, kita tetap menang. Jadi kita tidak dikalahkan oleh sakit, penderitaan, oleh penganiayaan, oleh apapun itu. Karena kita menang, karena kita ada di dalam Kristus. Kita bukan akan menang, tetapi sudah menang. Yesus menegaskan, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Para pemenang melalui kelahiran baru, genete anoten, dan iman pisteo kepada Kristus tidak lagi dikuasai oleh dunia, melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Perbudakan itu telah dihancurkan. Belenggu itu telah dipatahkan. Penutup mata telah dilepaskan. Kita tidak lagi merindukan dan menyukai hal-hal itu. Sebaliknya dengan kasih yang kudus dan yang baru, kita merindukan dan mengasihi Tuhan. Kelahiran baru memungkinkan semua ini. Dan iman memberi kita mata untuk melihatnya dengan jelas. Iman di sini adalah kata kerja waktu sekarang, present, yang mencatat tindakan berkelanjutan. Ini bukan kepercayaan satu kali. Ini adalah keyakinan terus-menerus seumur hidup. Iman terus-menerus melihat bahwa Yesus lebih baik dari apapun. Itu sebabnya iman mengalahkan dunia. Dunia menahan kita dalam perbudakan oleh kekuatan keinginannya. Tetapi sekarang mata kita telah terbuka oleh kelahiran baru untuk melihat keinginan Yesus yang lebih tinggi. Yesus lebih baik dari keinginan daging. Dan lebih baik dari keinginan mata. Dan lebih baik dari kekayaan yang mencekik dengan keserakahan dan kesombongan. Yesus memang lebih unggul. Dan iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman ada di kehidupan kita, kekristenan kita. Bersama kita hari ini. Dan akan terus-menerus bersama kita sampai akhir. Lebih semua tokoh besar dalam Ibrani 11, Yesus adalah contoh dan teladan utama dari beriman sampai akhir. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman kita digambarkan dengan jelas dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam ayat itu, kata Yunani archegos yang diterjemahkan dengan memimpin sebenarnya berarti perintis, pendahulu, dan pelopor. Kata tersebut berasal dari akar kata Yunani arche yang berarti permulaan. Dan kata ago yang berarti pergi atau memimpin. Nah, seorang archegos adalah seorang yang mengawali sesuatu supaya orang lain dapat ikut masuk ke dalamnya. Yesus adalah archegos dari semua orang percaya akan mengikutinya. Sebagai archegos, ia datang dari surga dan kembali ke surga dengan membawa banyak orang percaya ke dalam kemuliaan. Untuk menyeberangi sebuah sungai yang arusnya deras, sebagai contoh, diperlukan seorang yang berani menyeberang terlebih dahulu dengan membawa tali dan mengikatkan ujungnya di seberang. Kemudian orang-orang lain dengan berpegang pada tali itu dapat menyeberangi mengikutinya. Yesus adalah perintis jalan bagi kita menuju surga. Ibrani 6 ayat 2. Dia adalah perintis kita yang dari tahtanya di surga dengan tetap terus-menerus dari surga dan oleh rohnya memberi kekuatan, anugerah, dan ketabahan agar kita menang dengan tetap terus-menerus beriman sampai akhir. Sedangkan kata Yunani teleos dalam ayat itu Ibrani 12 ayat 2 tadi. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 tadi. Kata Yunani teleotes yang diterjemahkan dengan kesempurnaan bukan hanya berarti membuat sempurna, tetapi juga berarti membuat sesuatu sebagai sesuai dengan tujuan yang semula dimaksudkan untuknya. Sebagai teladan utama iman kita, Yesus disebut the finisher of faith. The finisher of faith. Penyempurna iman. Dan karena itu kita harus melakukan perjalanan iman kita dengan mata yang tertuju kepadanya. Dan karena ia saja yang dapat membawa iman kita pada kesempurnaan.
Dengan demikian sebagai teladan utama iman kita. Yesus adalah perintis dan penyempurna iman kita. Yesuslah yang mengawali dan mengakhiri iman kita. Kita beriman sampai akhir bukan hanya karena Yesus teladan iman kita, tetapi ialah yang menyempurnakan iman kita. Haleluya.